Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian kita. SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-92. Kita akan membahas Mazmur 83 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Saya akan bacakan bagi kita. Mazmur Asaf suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau, penghuni kemah-kemah Edom, dan orang Ismail, Moab, dan orang Hagar, Gabal, dan Amon, dan Amalek, Filistia beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka, menjadi kaki tangan Bani Lot, Sela. Perlakukan mereka seperti Median, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang telah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeeb, seperti Zebah dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari namamu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan dari Mazmur 83 ini adalah bagaimana menghadapi persoalan yang bertubi-tubi menimpa kehidupan kita. Kita melihat dalam Mazmur 83 ini, pemazmur mengalami ketakutan luar biasa karena bangsa-bangsa yang menjadi musuh bersatu dan bermufakat untuk menghancurkan bangsanya, yaitu bangsa Israel. Lalu apa yang dia lakukan? Dia datang pada Tuhan dan mengadukan persoalannya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat 2 sampai dengan ayat 9 tadi. Saya melihat di sini pemazmur tidak mencoba menyelesaikan masalahnya, masalah yang dihadapi bangsanya dengan kekuatannya sendiri, ataupun melarikan diri dari masalah tersebut. Pemazmur mengarahkan pikirannya, mengarahkan hatinya, mengingat kembali karya Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan untuk menolong umatnya saat menghadapi musuh-musuh yang begitu kuat. Tuhan bukan hanya telah menolong, tetapi menunjukkan kemenangan dengan cara yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam ayat 10 sampai dengan ayat ke-13 dicatat oleh Alkitab bahwa Tuhan menolong umatnya dan menunjukkan kemenangan dengan cara yang luar biasa bagi orang yang berharap kepadanya. Dan kita melihat di sini dengan mengingat segala karya Tuhan. Ya, pemazmur lalu meminta Tuhan untuk bertindak mengatasi para musuhnya. Ia tetap mengandalkan Tuhan dan bukan mencari kekuatan
ataupun perlindungan dari bangsa-bangsa lain. Ia meminta Tuhan bertindak mengatasi musuh-musuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menghadapi persoalan seperti yang pemazmur ini alami? Persoalan yang bertubi-tubi, banyak musuh-musuh menggabungkan diri untuk menyerang bangsa dari si pemazmur, yaitu bangsa Israel. Nah, ini kita belajar bagaimana menghadapi persoalan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Yang kita harus lakukan seperti pemazmur lakukan. Datang pada Tuhan. Serahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Kalau kita takut, ungkapkan semua ketakutan kita. Kalau kita khawatir, ceritakan kekhawatiran kita. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Tahun-tahun yang sudah kita lewatin, bagaimana Tuhan menolong kita. Supaya apa? Iman kita bangkit, keyakinan kita bangkit, sehingga kita bisa mengangkat hati kita kepada kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan setelah itu, Bapak Ibu Saudara, setelah iman kita bangkit, mintalah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Bukan hanya datang kepada Tuhan dan mengungkapkan segala kekhawatiran, ketakutan kita. Bukan hanya mengingat segala pekerjaan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi mulai minta Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Nyatakan dengan sungguh-sungguh dan persilahkan Tuhan menolong kita dengan caranya, dengan karyanya sendiri. Yang kita harus lakukan, Bapak Ibu Saudara, hanya berharap sama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan yang tidak henti-henti atas pertolongannya yang sudah dilakukannya atas kita. Dan pesan saya di akhir khotbah ini, jangan stres. Jangan stres, Bapak Ibu Saudara. Musuh ingin kita stres. Saudara yang dikasih Tuhan, bangsa-bangsa ingin menyerang bangsa Israel. Ingin bangsa Israel stres. Musuh kita, si iblis, ingin kita stres. Tetapi Bapak Ibu, jangan stres. Sebab Tuhan akan berkarya untuk menolong kita. Karena kita sudah memintanya. Pengalaman hidup saya, Bapak Ibu Saudara, ketika saya meminta kepada Tuhan untuk menolong dan bertindak, Dia bekerja buat hidup kita. Dia Bapa yang baik. Kiranya kebenaran firman ini memberkati kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang butuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu, bahwa di tengah masalah kami datang kepada Tuhan, kami mengingat karya Tuhan yang besar. Kami meminta kepada Tuhan untuk bertindak, dan kami percaya Tuhan bekerja bagi kami. Hamba doa sekarang bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, yang menyaksikan program ini. Jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah, bahkan ampuni dan lepaskan mereka yang berdosa. Di dalam nama Yesus, kami menerima pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Alami mujizat Tuhan setiap hari, tetap bersukacita, tetap bersyukur. Salam sepakat.